Dahulu kala ada seorang ratu yang adil dan bijaksana. Ia bernama Purbatapa Agung. Ia pun memiliki 2 orang putri yang sangat cantik. Mereka adalah Purbasari si sulung dan Purbararang si bungsu. Suatu hari, sang ratu merasa risau karena sampai saat ini belum menemukan pewaris tahta yang tepat untuk menggantikannya. Duh, Gusti, umurku sudah lanjut usia, tapi sampai saat ini belum ada anakku yang bisa mewarisi tahtaku. Kemudian Dayang masuk. Dayang, ada apa Paduka Ratu? Bagaimana ini? Sampai saat ini belum ada anakku yang bisa mewarisi tahtaku. Wahai Paduka yang baik hati, jangan risau, berikan saja tahta itu kepada Putri Purbasari. Baiklah, jika memang itu keputusan terbaik. Keesokan harinya, Dayang, Ada apa Paduka? tolong panggilkan kedua putriku kemari. Baik. Hormat kami Bunda. Hari ini telah ibunda tetapkan bahwa yang mewarisi tahta ibunda adalah Purbasari. Mohon ampun Ibunda, tapi menurut saya yang lebih pantas untuk mendapatkan tahta kerajaan selanjutnya adalah Kakak Purbararang, karena dialah yang lebih pantas daripada saya. Mohon ampun Ratu, benar yang dikatakan Purbasari, bahwa Purbararang yang lebih pantas dibandingkan Purbasari. Tidak, menurut ibunda yang pantas mewarisi tahta ibunda adalah Purbasari. Purbasari akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi negeri ini. Apakah kau keberatan, Purbararang? Tentu tidak Ibunda. Jika Ibunda telah berkata seperti itu, Ananda akan menerimanya dengan baik. Pati, tolong beritakan kepada seluruh negeri ini bahwa yang mewarisi tahta kerajaan saya adalah Purbasari. Baik Paduka Ratu. Baiklah, sekarang pergilah kalian beristirahat. Dan untuk kamu Purbararang, terima kasih telah menerima keputusan ibunda. di sebuah ruangan, Purbararang tampak mondar-mandir kebingungan. Apa yang sedang Adinda lakukan? Adinda sedang berpikir bagaimana caranya untuk mencelakai Purbasari. Adinda jangan khawatir, kami telah menyediakan sebuah goreng hitam untuk membuat Purbasari hitam kelam dan buruk. Ini yang bagus Kanda. Ketika penjaga istana sedang beristirahat, Purbararang dan Indrajaya pun memasuki kamar Purbasari. Oh, taburkan goreng itu Kanda. Iya Dinda, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Selesai dari itu semua, mereka pun keluar dari kamar Purbasari. Keesokan harinya, ketika Purbasari terbangun dari tidurnya, ia pun langsung mengambil kaca yang ada di atas mejanya. Duh Gusti, wajahku kenapa ini? Mengapa engkau datangkan penyakit yang aneh ini? Di sebuah ruangan, berkumpullah para penghuni istana karena telah mengetahui penyakit yang aneh itu. Ibunda, Ananda tidak ingin Purbasari menetap di istana ini karena khawatir penyakitnya akan menular pada rakyat. Betul yang dikatakan Purbararang, Wahai Ratu. Apakah Ratu ingin semua rakyat tertular dengan penyakit aneh itu? Asingkan saja ya ke hutan. Purbasari, mungkin untuk saat ini ibunda harus mengasingkanmu ke hutan. Ibunda juga tidak tega melihat rakyat Pasibatan menderita. Seperti yang dikatakan Purbararang dan Indrajaya, maafkan ibunda Purbasari. Tidak apa Ibunda, Ananda ikhlas jika harus meninggalkan istana ini dan pindah ke hutan. Doakan aku Ibunda. Pati, cepat usir dia dari istana ini. Baik Putri Purbararang, saya akan membawa Putri Purbasari jauh dari sini. Sementara di istana, Apa yang terjadi Paduka Ratu? Bagaimana ini? Penyakitku sudah semakin parah. Apakah aku harus mewarisi tahtaku pada Purbararang? Saya tidak setuju Paduka Ratu. Bagaimana kita tunggu sampai Putri Purbasari sampai sembuh? Benar juga. Terima kasih pendapatmu, Pati. di hutan, Akhirnya aku telah selesai membuat api unggun untuk menghangatkan badanku malam ini.
Hah? Siapa di sana? Keluarlah. Namaku Lutung. Namaku Purbasari. Keluarlah dari semak-semak karena aku tidak bisa melihatmu. Tidak, jika aku keluar, maka kau akan terkejut. Tak apa. Apakah aku terlihat begitu menakutkan sehingga kau terkejut seperti itu? Tidak, apakah kau juga tidak takut kepadaku yang dengan penuh bore ini? Tentu tidak. Apakah kau tinggal di hutan ini? Ya, apakah kau juga tinggal di hutan ini? Tetapi sepertinya tidak. Aku tidak pernah melihatmu. Tidak, aku adalah putri kerajaan Pasir Batang. Karena penyakitku di pagi hari ini, aku jadi diasingkan ke hutan. Mohon ampun Tuan Putri, karena hamba telah lancang berbicara denganmu. Bangunlah. Apakah kamu mendapatkan kutukan sehingga kamu menjadi manusia yang menyerupai kera? Ya, ini adalah kutukan. Apakah kau juga kutukan? Tetapi sepertinya ini bukan. Ya, aku mendapatkan penyakit yang aneh ini saat aku bangun tertidur dari pagi hari. Melihat wajah Putri Purbasari, Lutung pun memerintahkan agar Putri Purbasari membasuh wajahnya dengan air di jamban Salaka, karena menurut ia itu hanya bubuk tanaman jimpi. Beberapa saat kemudian, Gusti, wajahku dan badanku telah kembali seperti semula. Lutung, Lutung, lihat wajahku Lutung. Aku telah kembali seperti semula. Putri Purbasari, kau cantik sekali. Kau telah memujiku Lutung. peristiwa di dalam hutan itu akhirnya terdengar terlebih dahulu ke penasehat kerajaan Sunan Ambu. Kemudian di hutan, Ini nih, apa yang telah terjadi di hutan? Mengapa menjadi buah bibir? Hutan kini menjadi taman. Ada jamban Salaka yang sangat indah dan ada seekor lutung yang besar sampai kami tidak berani memasuki hutan itu. Benarkah itu? Ya, seekor lutung itu berteman dengan Putri Purbasari. Baik, terima kasih. Ratu menjadi lemas dan semua panik. Kemudian Patih dipanggil oleh Purbararang. Ibunda, apakah ibunda akan tetap menjadikan seorang ratu? Jika Purbasari saja berteman dengan seekor siluman lutung yang buas dan tidak tahu dari mana dia berasal. Patih, kemarilah. Apa hadir? Setelah peristiwa itu, Ratu menjadi lemas dan akhirnya Purbararang memberitahu dan memerintahkan kepada Patih untuk memberitahu Purbasari bahwa ia mengajak beradu kecantikan di istana. Tuan Putri, ada berita penting dari kerajaan. Ayo katakan apa yang ingin kalian katakan. Putri Purbararang menantang Putri Purbasari untuk beradu kecantikan. Dan apabila Putri Purbasari kalah, maka akan dihukum pancung. Saya rela jika saya harus mati muda. Begitu bencikah beliau kepada saya. Tenang saja Putri, hamba yakin Putri yang akan memenangkan pertandingan ini. Terima kasih, Patih. Aku selalu ingat itu petuahmu. Kabar perlombaan ini pun terdengar hingga ke kerajaan karena Patih yang memberitahu sang ratu. Benarkah Patih bahwa Purbararang menantang Purbasari? Benar Baginda Ratu. Apakah mereka akan bertanding secara langsung? Menurutmu bagaimana Patih? Biarkanlah mereka seperti itu Ratu. Lagi pula kita harus mengetahui siapa yang akan menjadi ratu yang selanjutnya. Baiklah Patih. Keesokan harinya, Purbararang dan semuanya memasuki istana. Hai penduduk Pasir Batang, siapakah yang paling cantik antara aku dan Purbasari? Putri Purbasari. Baik, kalau begitu sekarang kita akan membandingkan siapa calon suami yang lebih tampan. Lihat calon suamiku Indrajaya. Tampankah ia? Tampan Gusti Ratu. Sekarang bagaimana dengan Purbasari? Siapa calon tunanganmu? Siapa lagi kalau bukan Lutung Besari? Memang yang seharusnya menjadi calon suamiku adalah Lutung. Kemarilah. Berubah Lutung Kasarung menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Ratu, kalian yang sebenarnya Purbasari telah mengatakan bahwa saya lah yang seharusnya menjadi calon suaminya. Sebagai calon suaminya, saya harus melindungi dan menolongnya. Tahtanya telah direbut oleh Purbararang. Sebagai tunangan, kau memang berada di pihaknya. Oleh karena itu, mari kita berperang tanding. Akhirnya, Indrajaya pun kalah dan berlutut bersama Purbararang di hadapan Guru Minda dan Purbasari. Mohon ampun Baginda. Mohon ampun Purbasari, Ibunda.
Karena kalian berdua sudah meminta maaf dan Purbasari telah memaafkan kalian, maka Bunda juga sudah memaafkan kalian. Purbasari, kini kamu sudah sah menjadi pewaris tahtaku. Terimalah ini anakku. Terima kasih Bunda. Akhirnya semua hidup berbahagia, dan yang menjadi pewaris tahta kerajaan adalah Ratu Purbasari. Amanat dari cerita ini, janganlah melalaikan tugas yang telah diamanahkan kepada kita, karena orang lain merasa bahwa kita mampu untuk menjalankan tugas tersebut. Jadilah orang yang baik, jujur, dan jangan sesekali iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Inti cerita dari kisah Lutung Kasarung ini adalah kesabaran bahwa ketika ada hal tidak terduga yang tidak terjadi dalam hidup, cobalah untuk bersabar, jangan lupa pula untuk memaafkan sesama, dan jangan pernah memandang rendah orang lain. Demikian drama Lutung Kasarung dari kami.